Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sukendri di channel saya Edi Sukendri Hamzah. Oke, dalam rangka Hari Guru Nasional, berkembangnya ilmu pendidikan di sini, maka saya selaku guru mulai membenahi diri dengan membuat video-video pembelajaran seperti ini, memberikan motivasi kepada siswa, kepada guru-guru pemula. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua. Disaksikan terus, jangan lupa nanti ada kesan dan pesan dari murid-murid saya sebelumnya. Oke, saksikan terus. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum Pak Edi, gimana kabarnya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik-baik saja. Oke, baik-baik saja ya Pak ya. Iya. Sehat Bapak? Insya Allah sampai detik ini sehat. Oke. Pak, terima kasih banget loh ini udah bersedia meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol gitu Pak ya. Jadi kami pengen tahu ini udah berapa lama Bapak menjadi guru Pak? Mengajar maksudnya? Kalau dihitung-hitung mungkin saya mengajar sekitar hampir 28 tahun lamanya. Wis, 28 tahun Pak ya. Itu dari 28 tahun perjalanan Bapak mengajar itu, apakah memang Bapak sudah di sekolah formal, dalam hal ini SMA Negeri 1 Ambawang, atau di mana gitu Pak? Mohon diceritakan. Jadi kalau 28 tahun itu mungkin berawal dari tahun 1993, begitu saya selesai, saya wisuda, kemudian saya ditawari oleh teman saya untuk memasukkan lamaran ke suatu bimbel, jadi saya mencoba, alhamdulillah saya diterima. Oh iya. Ngajarnya dari jenjang apa itu Pak? Maksud saya SD, SMP apa SMA gitu waktu di bimbel? Kebetulan di bimbel karena mungkin saya tahap pemula, jadi saya diberi kesempatan untuk mengajar kelas tinggi. Jadi saya memang belajar dari awal dulu, dari ngajar di SD. Oh iya, dari tingkat SD dulu Pak ya. SD lanjut ke SMP, lanjut ke SMA. Iya. Apa ya pengalaman menariknya Pak di bimbel itu? Pastinya kan berasal dari berbagai sekolah ya, negeri dan swasta gitu. Gimana tuh Pak pengalamannya ketika ngajar di bimbel Pak? Kalau di bimbel suka dukanya karena ada anak yang memang benar-benar suka, artinya memang kemauan dia pribadi. Kemudian ada juga anak yang memang orang tua gitu. Oh, artinya karena orang tua iya. Pak ya. Oh iya. Terus gimana itu kalau misalnya memang anak karena ketertarikannya Pak ya, kalau bisa saya istilahkan begitu, karena ketertarikannya terhadap matematika, maka ketika belajar matematika insya Allah kan tidak tertekan ya Pak ya. Iya. Nah, ketika Bapak bertemu dengan suatu kasus gitu, kasus dalam tanda kutip bahwa ini anak belajar di bimbel bukan karena kemauannya, tapi karena kemauan orang tuanya, gimana Bapak mentreatmentnya, memperlakukannya sampai anak itu bisa menyukai matematika. Coba Pak ceritakan Pak. Oke. Karena tadi saya bilang berawal memang saya mengajar di dasar, jadi memang saya itu belajar memang bukan hanya matematika yang saya inginkan, yang saya pelajari. Saya juga belajar pendekatan terhadap anak, bagaimana saya mengemong dengan anak itu. Tetapi tadi saya bilang tadi, anak yang benar-benar suka, jadi dia dengan nyaman dan gampangnya menerima pembelajaran kita. Tapi anak yang tidak, secara selektif alam, mungkin sekitar berapa bulan dia gugur, artinya dia mengundurkan diri. Anak yang memang benar-benar senang dengan kita akhirnya berlanjut sampai selesai. Oh gitu. Iya. Dari sekian banyak anak yang awalnya itu karena orang tua, keinginan orang tua untuk bimbel, kemudian apakah ada Pak yang dari awalnya itu adalah keinginan orang tua, pada akhirnya ini anak yang benar-benar menjadi tertarik gitu, bahwa tidak lagi atas paksaan, dalam tanda kutip itu paksaan dari orang tuanya. Apakah ada Pak yang kayak begitu Pak? Alhamdulillah. Jadi kalau
seperti itu namanya fase perubahan gitu. Yang tadi Iya. mungkin dia tidak suka karena mungkin saya membawakannya juga, saya pun belajar sambil menerapkan ilmu yang saya pelajari di perguruan tinggi, saya terapkan dengan permainan segala macam itu. Jadi saya benar-benar banyak belajar lagi dari awal. Oh gitu, jadi lebih kepada pendekatan psikologis juga Pak Iya. ya, kalau begitu. Oke baik. Kemudian setelah dari bimbel, Bapak langsung ke Ambawang apa gimana? Pernah privat atau enggak nih Pak? Soalnya iya. kan Bapak ngajar matematika ya. Nah biasanya peluang untuk mengajar privat itu pasti Iya. ada gitu. Nah mohon diceritakan Pak pengalamannya Pak. Jadi begini, karena saya mengajar di suatu bimbel, Iya. mungkin di zaman itu bimbel yang kami naungi itu mungkin lebih agak terkenal juga. Jadi kepercayaan orang tua untuk mendapatkan guru privat itu menanya ke bos bimbel itu lebih banyak gitu. Oh gitu. Jadi Bapak masuk ke dunia privat itu diawali dengan Iya. bimbel dulu Iya. Pak ya. Berarti ada orang tua Iya. yang menghubungi bimbel tempat Bapak Iya. bekerja itu untuk bertanya apakah bisa memberikan privat atau enggak, mungkin gitu ya Pak ya. Iya, gitulah kira-kira. Oh iya. Pastinya berbeda kan Pak ya. Kalau bimbel itu mungkin ini dalam satu kelas mungkin bisa lebih dari 2-3 orang atau 5 orang, mungkin lebih banyak. Sementara privat kan biasanya lebih personal gitu Pak ya. Bisa 1 orang aja gitu. Nah, gimana itu Pak pengalamannya Pak? Kalau di privat mungkin kita lebih nyaman menangani anak. Kenapa? Karena orang tua selalu monitor. Oh gitu. Ya, jadi biasanya kalau terutama untuk SD lah ya, untuk SD itu kan biasanya orang tua yang minta. Jadi biasanya setelah bimbel, setelah privat dengan kita, orang tua selalu minta perkembangan anaknya. Jadi kita selalu diskusi bagaimana dan sebagaimana. Oh gitu. Jadi setelah proses belajarnya, terus ada komunikasi dengan Iya, orang tua iya. Pak ya. Oh begitu. Waktu Bapak ngajar privat itu selain di SD, apakah Bapak juga mengajar siswa yang dari SMP dan SMA Pak Edi? Iya. Jadi sama juga dengan di bimbel. Jadi seiring waktu maka saya mulai merasa punya kemampuan, artinya karena kalau privat ini kan kita mungkin memberikan harga jual mungkin gitu ya, jadi artinya kemampuan kita. Jadi mulai keberanian saya dari SD, mulai saya merasa nyaman, saya ke SMP bahkan sampai ke SMA. Oke, lebih menantang mungkin Iya. Pak Edi ya. Oke, lebih menantang. Ada kesan-kesan menarik Pak Edi seputar kegiatan privat dengan anak SMP atau SMA-nya, mungkin bisa berbagi kepada kami. Kalau menarik, sangat menarik, karena saya kenapa saya bilang menarik? Karena saya menggeluti privat itu sangat lama sekali gitu. Oh gitu. Artinya bahwa ada satu murid privat bisa sampai tahunan gitu Pak Edi? Oke, jadi karena tadi kebetulan ada yang lewat orang tua, ada yang lewat anaknya minta privat dengan saya. Nah, terutama yang minta dari orang tua. Iya. Dari orang tua itu biasanya dari anaknya, satu anak, berikutnya anaknya lanjut SMP, SMA, tamat anaknya dari kecil lagi. Sehingga ada yang satu rumah saya sampai 11 tahun lamanya mengajar di privat rumah Wih, itu. 11 tahun Pak Edi. Berapa Iya. saudara itu mereka? Kebetulan 3 saudara, dan sampai saat ini masih hubungan saya, silaturahmi saya masih baik. Oh gitu. Masih baik ya Pak Edi ya. Gila itu sampai 11 tahun lah itu Pak Edi. Bukan main itu. Aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ria Agustriana. Saat ini bertugas di UPT Puskesmas Singkawang Tengah 2 dan di UDD PMI Kota Singkawang. Saya diajar dengan Pak Edi itu dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 1 SMA. Sangat lama diajar beliau, sangat berkesan diajar beliau. Beliau orang yang baik, orang yang sabar, sangat membantu saya dalam bidang matematika, terutama beliau selalu memberikan saya support, selalu, bahkan sampai saat ini beliau selalu mensupport saya. Sangat-sangat
saya sangat bangga sama beliau, sangat berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan, cara-cara mudah yang sangat diberikan. Mungkin yang paling saya terkesan bahkan sampai ingat sampai sekarang adalah tentang you can see. Di matematika itu beliau selalu memberikan cara-cara mudah. Bahkan pada saat saya SMP saya pernah ikut olimpiade matematika dan diajar oleh beliau. Terima kasih atas semua yang telah Pak Edi berikan. Terima kasih atas pengajaran Pak Edi. Terima kasih atas kesabaran dan kelancaran saya selama ini. Terima kasih Pak Edi. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya AKP Emrik Simangunsong. Pada saat ini saya bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Adapun kesan saya dengan Pak Edi adalah, buat saya Pak Edi adalah salah satu sosok guru favorit yang mewarnai perjalanan hidup saya. Pada saat itu di tahun 2003 atau 18 tahun yang lalu, saya bersama dengan 3 orang rekan saya yang lain membuat kelompok belajar dan menerima bimbingan belajar dari Pak Edi. Buat saya, yang pertama, Pak Edi adalah sosok guru yang mampu memberikan pembelajaran matematika dengan cara yang fun. Bagi sebagian orang, matematika sering sekali menjadi pelajaran yang menakutkan. Namun, di tangan dingin Pak Edi, kami merasa bahwa matematika adalah pelajaran yang menarik. Yang kedua, Pak Edi adalah sosok guru yang komunikatif dan sabar. Di tengah pembelajaran kami, sering sekali kami berdebat, dan Pak Edi adalah salah satu guru yang menurut kami paling sabar mendengarkan kami. Yang ketiga, buat saya, Pak Edi adalah sosok guru yang kreatif. Di dalam pembelajaran kami, selain memberikan konsep-konsep, beliau juga sering sekali memberi trik-trik bagaimana cara menyelesaikan persoalan dengan mudah. Dan pada saat ini, saya melihat bahwa Pak Edi sangat kreatif membuat konten-konten yang berisi pembelajaran matematika dengan cara yang menarik, dan beliau bagikan di media, baik itu di YouTube, Instagram, maupun di TikTok. Yang keempat, buat saya Pak Edi adalah sosok guru yang mencintai pekerjaannya, yang bekerja dengan tulus melebihi panggilan tugasnya. Pada saat itu kami menerima jadwal untuk bimbingan belajar dari jam 8 sampai jam 10. Karena setahu kami, Pak Edi dari sore harus mengajar di bimbingan belajar beliau pada saat itu kalau tidak salah di daerah Sungai Raya. Dan beliau harus segera setelah menyelesaikan kegiatan bimbingan belajar di sana, harus segera menuju Parigi Husin II. Dan sering sekali dalam pembelajaran kami sering belajar dan berdiskusi sampai dengan jam 12 bahkan setengah 1 malam. Dan beliau tidak pernah menunjukkan rasa lelah. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 kepada Persatuan Guru Republik Indonesia dan selamat Hari Guru Nasional tahun 2021 kepada Pak Edi dan seluruh guru-guru di Indonesia. Tetaplah menjadi pejuang yang selalu menjadi pelita mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pak Edi bisa kira-kira berbagi cerita kepada kami tentang pengalaman Pak Edi ketika mengajar di sekolah formal. Nah, silakan Pak Edi. Oke. Begitu saya masuk ke dunia pendidikan, artinya di sekolah formal, saya mulai, mungkin karena saya dalam arti kata bebas hanya mengajar, sementara saya di formal ini banyak aturan, artinya aturan administrasi dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau saya harus mengikuti. Jadi awal-awal mungkin saya keteteran. Oh, perlu adaptasi ya Pak Edi ya? Iya, adaptasi. Lama kira-kira masa adaptasi Pak Edi dari aktivitas yang privat, artinya di sekolah yang bukan di sekolah ya, aktivitas yang informal gitu ya, masuk ke ranah yang formal itu.
lama kira-kira Pak Edi masa adaptasinya Pak Edi? Mungkin adaptasinya itu pun juga pendekatan saya dengan pemimpin. Kebetulan pemimpin saya pertama sekali tempat saya mengajar itu adalah guru matematika juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana SHMKN, alumni SMA Negeri 1 Sungai Embawang tahun 2000. Mengucapkan selamat Hari Guru pada guru-guru saya yang ada di SMA Negeri 1 Sungai Embawang. Untuk kesempatan ini spesial saya ingin berterima kasih kepada satu sosok guru yang menjadi salah satu guru favorit saya di sekolah SMU Negeri 1 Sungai Embawang. Beliau Bapak Edi Sukendri yang mengajar saya di bidang mata pelajaran matematika. Beliau sosok guru yang pintar, yang baik, cerdas, disiplin, teliti, dan penuh inovatif dalam menciptakan karya-karya agar kami lebih mudah mengerti dengan pembelajaran yang beliau sampaikan. Suasana dan situasi dalam pembelajaran juga bisa dia ciptakan untuk kami lebih nyaman dalam melakukan pembelajaran. Ada satu hal yang unik yang selalu kami ingat dari beliau, sosok beliau adalah beliau selalu membawa penggaris ketika dalam pembelajaran. Jadi saya mendoakan beliau semoga selalu sehat, dimudahkan dalam kebaikan, dan selalu tidak berhenti berkarya untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, terus buat kami yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Edi Sukendri. Selamat Hari Guru Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Pak Edi. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Budiman SHMH, alumni SMA 1 Sungai Embawang angkatan 2004. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pancabakti Pontianak dan dosen tidak tetap di beberapa perguruan tinggi lainnya yang ada di Kota Pontianak. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi yang telah mentransformasikan ilmunya kepada saya, sehingga ilmu yang Bapak transformasikan sangat bermanfaat bagi saya dalam kapasitas sebagai seorang dosen atau sebagai seorang pendidik. 3 hal yang selalu saya ingat ketika saya mengenyam pendidikan di alma mater saya. Bapak selalu berpesan bahwa pertama, kesuksesan hanya bisa didapat dengan kedisiplinan. Yang kedua, kesuksesan hanya bisa didapat dengan cara bekerja keras dan terus berusaha dengan tanpa mengenal lelah. Bapak selalu menyampaikan bahwa kesuksesan hanya bisa didapat dengan cara yang luar biasa, bukan dengan cara yang biasa. Cara yang luar biasa tersebut adalah dengan tanpa mengenal lelah dan tanpa menyerah, berusaha dan terus berusaha. Dan yang ketiga terakhir berkaitan dengan mata pelajaran yang Bapak ampu adalah matematika. Satu pesan yang selalu saya ingat, Bapak mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Pada saat itu matematika merupakan mata pelajaran yang sulit. Tapi di tangan Bapak ketika Bapak menyampaikan matematika itu menjadi mata pelajaran yang ringan, gurih, renyah, dan mudah dimengerti oleh seluruh siswanya. Sehingga seluruh siswanya kemudian tertarik untuk mengikuti dan antusias mempelajari pelajaran matematika yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mengucapkan video atau membuat video terkait pesan dan kesan untuk Bapak Guru kita yang kita sayangin, cintai, dan banggakan, Pak Edi Sukendri, yang belakangan ternyata kita baru tahu dia punya nama belakang Hamzah, jadi namanya Edi Sukendri Hamzah ya. Guru satu ini terkenal dengan penampilannya yang necis dan kepalanya yang agak botak. Kalau pesannya tetap menjadi guru yang menjadi teladan, kedisiplinannya
pasti itu sangat bermanfaat bagi anak-anak murid kita, anak murid Bapak. Jadi bagi saya Bapak udah the best. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Tantowi. Saya alumni SMA 1 Sungai Ambawang angkatan tahun 2009. Pada kesempatan ini kami, khususnya saya pribadi, mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru yang ada di Indonesia, terutama kepada salah satu guru SMA 1 Sungai Ambawang. Beliau adalah guru kami, orang tua untuk kami, panutan kami yang terhormat Dr. Andes Edi Sukendri. Pak Edi itu orangnya tegas, lugas tutur katanya, dan cerdas pola asuhnya. Dan yang paling penting, Pak Edi itu wangi. Selain wangi, Pak Edi itu up to date ya. Jadi secara emosional, proses belajar mengajar yang beliau sampaikan kepada kami itu terjalin secara organik, natural. Walaupun sebenarnya matematika untuk saya pribadi adalah suatu hal yang membosankan, tapi dikemas dengan cara yang menarik oleh beliau. Salah satu contohnya, kalau sekarang beliau punya akun YouTube namanya Edi Sukendri Hamzah. Di situ membahas pengaplikasian teori-teori matematika di kehidupan sehari-hari. Pokoknya banyak ilmu yang kami, khususnya saya pribadi, serap dari beliau tentang kedisiplinan, profesionalisme, apa itu kerja keras. Pokoknya banyak sekali. Akhir kata, selamat Hari Guru. Terima kasih guruku. Terima kasih Pak Edi Sukendri. Tanpamu kami bukan siapa-siapa, tanpamu kami bukan apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Setiadi, salah satu murid dari Pak Edi Sukendri yang mengajar di SMA Negeri 1 Sungai Ambawang. Jadi hari ini aku mau ngucapin selamat Hari Guru untuk salah seorang guru yang menginspirasi. Tentunya lewat beliau, waktu sekolah dulu, banyak sekali mengajarkan hal-hal baik di kehidupan saya dan juga teman-teman. Sampai akhirnya hari ini saya dan beberapa teman-teman bisa menggapai apa yang mereka inginkan, bisa menggapai cita-cita mereka. Pak Edi di mata saya adalah seorang guru yang tegas, disiplin, pintar. Jadi karena guru MTK nggak boleh banyak basa-basi, to the point dan pasti. Nah, itu yang saya ingat dari Pak Edi, walaupun agak sedikit galak, tapi nggak masalah ya, wajar ya, namanya guru galak-galak dikit demi anak muridnya bisa pintar dan disiplin, itu bukan hal yang berlebihan menurut saya. Dan dari apa yang diberikan sama Pak Edi, itulah yang kemudian akhirnya menjadikan saya dan teman-teman dari SMA 1 Ambawang, khususnya angkatan 2011 bisa dapat banyak sekali pelajaran hidup. Sekali lagi selamat Hari Guru untuk guru-guru saya tercinta, terkhusus juga buat Pak Edi Sukendri. Selamat Hari Guru, semoga sehat selalu dan sukses dimanapun berada.